Tapi tidak masalah karena semua ada hikmah masing-masing. Ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, tentu Tuhan menyiapkan yang mungkin ya lebih bagus. Pesan buat guru-guru ya tetap sabar ketika mengajar. Seorang guru itu memang berat sekali ya, berat. Seperti yang saya katakan tadi, guru adalah digugu dan ditiru. Tidak hanya soal gaji, tidak hanya soal tunjangan, itu tidak. Inilah keaslian guru-guru yang harus terus kita perjuangkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Udut TV, bertemu dengan saya Zia yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan dalam program podcast Bisa Bincang Santai. Nah, sebelumnya teman-teman, bagi yang kepo nih, kita mau bahas apa hari ini? Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel UNU Blitar. Nah, oke teman-teman semuanya, di podcast kali ini kita akan mengusung tema Hari Guru yang bertepatan pada hari Sabtu 25 November tahun 2023. Dengan tema yang sangat mulia ini, kita kedatangan narasumber yang sangat mulia juga. Ada Bapak Arif Muzain Sofwan MPD selaku dosen Fakultas Agama Islam serta Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Nah Bapak, sebelum kita lanjut ke pembahasannya nih Bapak, diperkenankan Bapak untuk memperkenalkan diri supaya teman-teman yang ada di rumah tahu nih siapa nih Bapaknya gitu. Ya, terima kasih ya. Saya tadi sudah disebutkan Arif Muzain Sofwan. Saya selaku Dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, di mana Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ini membawai 7 program studi. Oke, jadi ini Bapak termasuk dosen juga ya Bapak ya di Fakultas Agama Islam. Kalau boleh tahu ini Bapak mengajar di prodi apa ini? Saya ketepatan home base di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Oke. PIAUD ya Bapak. Oke Bapak. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, sejak kapan sih Bapak menyandang gelar seorang dosen di UNU Blitar? Saya mengajar di UNU Blitar mulai tahun 2017. 2017. Nggih. Berarti belum lama setelah UNU berdiri nggih? Iya. Oke, seperti itu. Nah, nih Bapak, sebelum Bapak jadi dosen, apakah sebelumnya Bapak memiliki cita-cita lain? Ya, tentu sebagai manusia banyak ya cita-cita, pasti itu. Cuma karena saya sendiri juga memang dari ketepatan ya keluarga guru, dosen kan termasuk juga guru. Benar. Sebelum jadi guru, saya juga dulu remaja punya cita-cita yang intinya juga tetap sama ya, jadi tetap satu rumpun, ingin terus mondok sebenarnya dulu. Terus mondok, dulu juga ingin menghafalkan Al-Quran. Itu pernah mondok di Mangunsari Tulungagung ke Mbah Yai Khobir Mangunsari itu. Saya dulu sudah punya hafalan 3 juz. Cuma sama ibu saya, sama kiai saya tidak diperkenankan. Dan ketepatan memang banyak keluarga kami itu yang hafal Quran, memiliki pondok pesantren Al-Quran itu banyak, termasuk yang di Nglego itu Gus Imam barang itu. Jadi sehingga mungkin ada banyak sentuhan-sentuhan terutama dari keluarga untuk menghafal Al-Quran. Namun cita-cita itu kandas karena saya tidak direstui orang tua, juga guru saya juga begitu. Tapi tidak masalah karena semua ada hikmah masing-masing. Ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, tentu Tuhan menyiapkan yang mungkin ya lebih bagus. Lebih baik, pasti Bapak. Jadi dari dulu nih Bapak sudah bercita-cita sebagai dosen nih?
seorang tenaga pengajar? Belum, sama Belum, sekali malah tidak terfikirkan. Tidak ya? terfikirkan. Bahkan saya kuliah S3 saja tidak terfikirkan untuk jadi dosen. Ya terus mengalir gitu nggih, Pak? Terus mengalir. Nggih. Saya dulu kan mengajar di MI malah. Oh, di MI. Di MI Miftahul Huda Papungan 1 itu mulai tahun 2000. Mulai tahun 2000 saya sudah mengajar sampai ketika saya juga ke dosen ini. Juga mulai tahun sebelum saya menjadi dosen juga terus kuliah S2, S3 saya malah sebelum menjadi dosen gitu loh. Tentu ada tantangan-tantangan ya dulu. Nggih. Kalau boleh tahu ini Bapak S1-nya di mana ini? S1 saya di Blitar dan di Malang ya. Kalau di Blitar saya di State Al Muslihun itu untuk pendidikan agama Islam. Yang kedua UT UBJJ Malang itu jurusan PGSD. S2-nya dan S3? S2 Malang, S3 Malang. Malang Sedoyo ini ya. S3 di Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, di UMM. Ya. Nggih. Sekarang di UNU. Sekarang di UNU ya. Sekarang di UNU, nggih. Baik. Nah, menurut Bapak nih, ada motivasi yang penting nggak sih untuk generasi milenial khususnya untuk termotivasi sebagai menyandang profesi seorang tenaga pendidik? Karena kita lihat seorang guru, seorang pengajar itu sangat dibutuhkan untuk kedepannya gitu nggih, Pak? Iya. Nggih. Jadi kalau pesan sebenarnya cuma satu ya, kita belajar dan terus belajar. Karena sampai sekarang pun ya, paradigma keilmuan itu sangat cepat untuk berubah. Mungkin 1 bulan, 2 bulan itu cepat berubah sekali. Sehingga kita tidak mungkin tidak belajar. Dan ini harus terus belajar. Apalagi zaman era teknologi informasi sangat cepat sekali. Nah, ini yang penting kita terus belajar, itu aja. Oke. Nah, ini ada contoh kasus yang sangat menarik nih, Pak. Ada seorang calon mahasiswa nih, dia itu ingin mengambil jurusan kedokteran atau lainnya lah yang tidak nyambung atau tidak ada hubungannya dengan pendidikan gitu. Tapi orang tuanya itu seperti menuntut kamu harus di pendidikan. Kamu harus mengambil entah itu guru SD, PGSD, atau PIAUD, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan si anak ini tidak mau. Nah, tapi karena ya tuntutan dari orang tua ketimbang nggak kuliah gitu, Pak. Akhirnya dia secara terpaksa mengambil prodi PGSD yang telah diharapkan oleh orang tuanya. Hal seperti itu bagaimana, Pak, untuk menumbuhkan motivasinya gitu, Pak? Kan awalnya terpaksa gitu. Okay. Ya sebenarnya keterpaksaan itu juga bukan berarti sesuatu yang negatif, juga yang positif bukan. Jadi tergantung di mana kita menyikapinya. Jadi dalam hidup itu tentu tidak linear juga ya. Jadi suatu misal gini saja. Itu tadi kan contoh ketika berkuliah. Setelah kuliah nanti juga dipaksakan oleh keadaan banyak sekali. Kita jurusannya suatu misal komunikasi Islam, nanti terjun ternyata beda dengan jurusan yang kita pilih. Itu sebenarnya hal yang lumrah ya, yang wajar. Termasuk presiden kita seperti Bung Karno itu ITB tapi dia terjun ke politik. Jadi sebenarnya nggak masalah menurut saya. Selama kita bisa menyikapi dunia dengan baik, selama kita terus optimis, saya yakin apa yang kita perjuangkan itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Jadi intinya ya walaupun terpaksa ya dijalani saja karena toh bukan hal negatif gitu ya, Pak ya? Ya itu kalau memang bisa ya. Oke. Tentu yang lebih mudah itu sebenarnya juga menurut hati nurani kita. Kita mungkin hobi kita itu seneng di jurusan ini. Karena kalau kita sudah hobi, apapun yang kita lakukan pasti ada motivasi lebih daripada kita tidak hobi, terpaksa.
Benar Bapak, karena kalau kita suka dengan jurusan kita pun kalau mau kuliah jadi nggak males dan lebih seneng aja jalaninnya nggih. Iya, kita lebih enjoy Enjoy dalam melakukan apapun itu, termasuk juga pekerjaan. Pekerjaan itu kalau kita melakukan dengan enjoy, walaupun mungkin gajinya kurang begitu mendukung, tentu bisa enjoy. Juga kalau sudah enjoy, kita bisa mencari jalan-jalan rezeki yang lain kan. Yang penting juga ikhlas gitu Pak ya. Kalau ikhlas semua pasti dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana cara Bapak sebagai dosen untuk mengukur perkembangan mahasiswanya? Sebenarnya penilaian-penilaian itu tuh kan sudah ada pedomannya. Baik pedoman tes maupun non tes itu sudah ada aturan-aturan baku lah yang jelas di pembelajaran, baik di kampus atau di sekolah-sekolah. Nah, itu ya kita ikuti aja karena sudah ada sistem ya, sistem seperti macam sistem lah ya. Mungkin di sini suatu misal di UNU Blitar kita sudah punya SIM akademik, di mana kita penilaian bisa lewat online dan seterusnya. Jadi itu kalau sistem elektronik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bapak, bagaimana Bapak ini bisa tergerak untuk menjadi seorang dosen? Bisa kita lihat banyak profesi yang dari segi gaji dan menjanjikan gajinya lebih tinggi dari dosen. Dan kenapa Bapak memilih dosen gitu? Saya sendiri tidak tahu juga ya. Jadi saya sebenarnya cuma mengalir saja. Hidup ini mengalir lah. Tidak memaksakan diri untuk jadi ini jadi itu. Jadi dulu saya memang guru. Ketepatan saya juga di UNU Blitar kan mulai awal mendirikan FAI juga ikut terlibat juga. Fakultas Agama Islam. Akhirnya ya enjoy aja ketika kita menekuni hobi yang kita miliki. Jadi memang saya mengajar itu hobi, bukan terpaksa juga ya. Menulis juga hobi. Oh, hobi nggih, jenengan menulis nggih. Membaca juga hobi. Ya, menulis saya juga menulis. Masya Allah sekali ini. Jadi setiap menulis apapun ketika ada waktu-waktu tertentu ya saya menulis gitu loh. Ada waktu longgar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ngonten nggih. Iya. Ini masih ada 4 buku saya yang belum saya terbitkan ya. Insya Allah sampai sekarang ada 30 buku ISBN yang saya terbitkan. Salah satunya nopo niki? Pembelajaran bahasa Arab untuk anak usia dini. Itu bisa dilihat di Google Scholar nggih. Bukan di Google Scholar, di internet itu bisa ada itu. Termasuk jarah peradaban Islam, pengantar studi Islam, untuk kuliah lah, untuk materi kuliah. Oh, ditujukan untuk materi kuliah, nonton. Iya, tapi ya tidak melulu itu ya, karena menulis itu menurut saya sebagai seni, menurut saya sebagai hobi. Yang terakhir ini saya menulis Amaliyah Nahdiyah. Amaliyah Nahdiyah. Amalan-amalan orang NU lah itu. Ini yang terakhir terbit kemarin, bulan kemarin ini. Masih bulan Septemberan? Iya, masih bulan September ini. Oke Bapak, nah pertanyaan selanjutnya ini Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terkait kurikulum yang ada di Indonesia? Sedangkan kurikulum di Indonesia itu sering bergonta-ganti, apalagi seiring bergantinya Menteri Pendidikan kita ganti kurikulum. Nah kan ya kasihan ada teman saudara kita yang ada di pelosok itu ketinggalan kurikulum. Dan sekarang kita sekarang menganut kurikulum merdeka ya sekarang. Tapi banyak masih di pelosok-pelosok itu masih menganut kurikulum yang lama Bapak. Nah, hal seperti itu bagaimana tanggapannya jenengan? Sebenarnya memang begitu ya. Tadi sudah saya katakan ya, jadi kita harus belajar dan belajar. Dari sisi informasi kita mungkin ada ketinggalan lah.
Dan itu kebijakan nasional ya, tentu sudah digodok sedemikian rupa. Nggak mungkin kalau tidak digodok dengan para ahli, nggak mungkin. Karena beliau-beliau mungkin yang duduk di ranah kebijakan kan memikirkannya kan tidak hanya satu lembaga, tidak hanya satu daerah, tapi se-Indonesia. Mungkin ada yang memang harus ada percontohan-percontohan. Agar apa ya, tentu biar dengan kurikulum itu ya perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia juga tidak tertinggal dengan dunia atau dengan negara-negara maju yang lain. Ini yang perlu kita pikirkan. Coba bayangkan kalau Indonesia saja kurikulumnya ketinggalan dengan negara lain, ya kita repot juga. Jadi memang setiap kebijakan itu pasti ada konsekuensi. Tentu di daerah-daerah lain mungkin belum bisa merealisasikan, tapi tidak masalah. Karena ini adalah percaturan dunia, bukan hanya percaturan kampung per kampung, bukan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena ini persaingan antar dunia ya, Bapak? Ya, antar dunia. Kalau kita tidak mengikuti, ya kita nanti akan tertindas. Jadi selama kita hidup di negara, tentu kebijakan pasti ada. Tidak hanya di Indonesia lah, saya kira. Berarti hal tersebut sangat maklum dan wajar ya, Pak ya? Iya, kita harus memaklumi itu. Kemudian nih, apa tantangan terbesar Bapak ini selama menjadi dosen, khususnya di UNU Blitar? Kalau dosen itu kan ibaratnya guru ya. Guru itu kan digugu dan ditiru. Benar. Dalam konteks Jawa kan digugu dan ditiru. Ya, ini tantangan besar kita seperti itu. Apakah kita itu benar-benar jadi guru yang baik, yang berkarakter? Ini yang menjadi tantangan besar, yang mungkin PR saya secara pribadi. Dan kita harus benar-benar bagaimana menjadi guru yang baik itu harus kita terus realisasikan. Ini tantangan besar. Kalau tantangan lain apa ya? Ya itu tantangan besar memang bagaimana kita itu benar-benar menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru yang bisa digugu dan ditiru. Digugu itu apa ya? Dapat dicontoh nggak sih, Pak? Dipercaya. Digugu kan dipercaya. Kalau ditiru kan diteladani. Ini penting sekali. Karena nasib-nasib anak bangsa itu tergantung di karakter-karakter guru masing-masing. Pembentukan karakter juga sangat penting, Pak. Apalagi di zaman sekarang ini. Nah, ada beberapa isu menarik, salah satunya adalah saya pernah mendengar desas-desus dari kakak tingkat semester 5 khususnya, bahwasanya mereka itu sempat curhat, Pak. Katanya tuh semester 5 itu adalah step yang paling diuji keseriusan kita untuk kuliah. Katanya ketika kita sudah di semester 5, itu kita mulai timbul rasa malas, hilang arah, hilang motivasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak bagaimana nih tips and trik motivasi untuk memperkuat kita agar tetap yakin dan tetap semangat buat lanjut semester sampai lulus gitu, Pak? Pertama ya, kita itu kan dasar yang harus kita lakukan adalah cinta. Cinta itu kan buta. Apapun kalau kita cinta ya akan kita lakukan itu. Cinta keilmuan, cinta program studi, cinta alma mater. Nah, ini harus kita lakukan. Tentu ada tip-tip ya. Ya ketepatan mungkin saya tidak mengalami itu ya ketepatan. Saya itu dari dulu ya juga enjoy aja ketika kita dari awal sampai akhir. Ya kita lalui. Yang jelas jangan sampailah tidak lulus. Nah, itu. Soalnya banyak yang baru semester 3 udah cuti, terus udah keluar gitu kan, sayang ya, Pak ya. Ya sebenarnya juga bisa disayangkan juga ya.
Karena kita sudah benar-benar memilih dan memilah manakala kita masuk di perguruan tinggi tersebut. Ya, kesempatan itu seyogyanya ya digunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Jangan sampai ketika kuliah itu tidak memaksimalkan apapun. Apalagi kalau masih muda-muda, eman-eman. Sayang sekali. Potensi-potensi yang dimiliki terpendam gitu. Ya, karena kesempatan itulah. Umur itu juga tidak lama juga. Tidak ada yang tahu umur, kita bisa aja diambil besok gitu. Ya, yang jelas ginilah. Sewaktu mudamu sebelum masa tuamu. Itu kan di hadis ada. Pada masa luangmu sebelum masa sempitmu. Ini harus kita lakukan. Entah itu dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan menulis, membaca. Berkarya lah Pak ya. Berkarya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bapak. Pengalaman paling berkesan yang pernah Bapak dapatkan saat mengajar sebagai dosen seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi yang sangat berkesan itu ketika dapat perhatian mahasiswa. Mungkin ketika ulang tahun, sebenarnya pemberiannya juga kalau dirasa mungkin ya wajar-wajar aja, tapi itu ucapan-ucapan itu juga sangat berkesan juga. Berarti jenengan pas ulang tahun gitu dirayakan dengan anak didik jenengan gitu? Iya, hanya walaupun sederhana, mungkin itu menurut saya berkesan juga. Kesannya. Ada kesan-kesan yang ibaratnya menjadi sebuah film di sini. Itu juga sangat berkesan. Tentu juga berkesan ketika ada mahasiswa yang aktif barang itu. Pasti kita akan berkesan. Itu toh. Jadi saya kira kalau jadi mahasiswa itu yang aktif, jangan pasif. Jadi nanti bisa menjadi kesan-kesan tersendiri bagi para dosen. Tapi tentu kesan yang positif, kesan yang positif baik. Pastinya Bapak. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas waktu dan ilmu yang telah Bapak sampaikan pada podcast Bisa kali ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Nah, pesan untuk guru-guru di luar sana Bapak, bagaimana nih dari jenengan? Pesan buat guru-guru ya tetap sabar ketika mengajar. Seorang guru itu memang berat sekali ya, berat. Seperti yang saya katakan tadi, guru adalah digugu dan ditiru. Ini yang paling penting yang harus diperhatikan oleh para guru. Tidak hanya soal gaji, tidak hanya soal tunjangan, itu tidak. Inilah keaslian guru-guru yang harus terus kita perjuangkan itu. Oke, nah ini terakhir nih Pak ya ini. Saran dari jenengan, pesan dan saran panjenengan untuk siswa dan mahasiswa yang sedang ada di rumah nih Bapak. Ya. Bagaimana? Terima kasih. Kalau untuk siswa atau mungkin mahasiswa ya, yang pertama kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, kontinu, itu ya, menghormati guru. Ini salah satu bagian yang terpenting untuk kesuksesan kita dalam belajar. Mungkin kalau di konteks pesantren itu kan disebutkan di kitab Ta'limul Muta'alim. Itu aja. Seperti itu. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, ilmu yang telah di-share buat teman-teman semuanya pada podcast Bisa kali ini. Terima kasih Bapak. Nah teman-teman semuanya, tidak kerasa ya kita udah 20 menit bincang-bincang santai dengan tema Hari Guru bersama Dr. Bapak Arief Mozain Sofwan MPD. Nah buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel di UNU Blitar. Dan kami sampaikan terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk podcast Bisa kali ini. Cukup sekian podcast Bisa kali ini.
Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Saya Zia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.